kita lanjutkan topik kedua kita yaitu perencanaan subsistem pengumpul Spalde terpusat kurang P-nya itu ya. Eh, nah, mungkin sebelum saya mulai, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung debit air limbah gitu ya. Tadi sudah diskusi sebetulnya. Nah, debit air limbah kan dihitung dari kebutuhan air bersih itu ya. Jadi air bersihnya kemudian dikali dengan faktor timbulan air limbah ya. Nah, nanti saya coba sebentar Bapak Ibu. Ya, nanti kita coba pelajari bagaimana tahapannya ya. Oke, nah saya buat diagram ya. Diagram ini kurang lebih ini metode perhitungan air limbah domestik ya. Ada 3 cara setidaknya untuk menghitung mengestimasi, sebetulnya ini estimasi ya Pak, bukan mengukur gitu ya. Ini mengestimasi timbulan air limbah ya. Yang pertama, Yang pertama ya ini ya, yang pertama ini ya. Itu adalah jumlah penduduknya. Basisnya adalah jumlah penduduk. Jadi dari jumlah penduduk ya, kemudian kita hitung berapa kebutuhan air bersihnya ya. Jadi misalkan jumlah penduduknya 1000 misalkan ya. 1000, kemudian kebutuhan air bersihnya 150 katakanlah. Faktor timbulannya berapa? 60 sampai 80%. Saya pilih misalkan 80% ya. Maka timbulan air limbah per orang kita bisa menghitung timbulan air limbahnya dari apa? Dari kebutuhan air minum ya, dikali dengan jumlah penduduk ya. Oh sorry, ini timbulan air limbah per orang ya. Harusnya ini dikali jumlah penduduk ya. Saya kasih P kali 80. Kalau dikali 80%, itu udah dapat debit air limbahnya ini ya, udah langsung ya. Debit air limbahnya. Jadi persamaannya cukup ini saja ya. Jadi cukup sederhana gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah untuk bangunan yang tidak diketahui jumlah penduduknya seperti apa ya. Nah, kita ada yang namanya penduduk ekivalen ya. Penduduk ekivalen itu Bapak Ibu bisa melihatnya di SNI ya. Tadi di slide nanti saya coba kasih lihat ya. Jadi ada penduduk ekivalennya ya. Jadi misalkan jumlah misalkan gini. Saya punya hotel misalkan 100 ruangan gitu ya. Nah, itu bisa diekivalenkan satu kamar itu ekivalen dengan berapa jumlah penduduk gitu ya. Nah, itu tinggal dihitung kemudian ke bawahnya sama sebetulnya metodenya ya. Tentukan kebutuhan air bersihnya dikali dengan faktor timbulan air limbah, kemudian kita bisa dapat debit air limbah per harinya. Nah, ada juga dengan fungsi lahan. Jadi fungsi lahan ya. Kenapa fungsi lahan juga saya coba perhitungkan? Karena misalkan ini area perkotaan Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini area padat penduduk gitu ya. Nah, kan ada daerah-daerah yang kosong misalkan. Ini masih kosong gitu ya. Tapi kan kita perlu estimasi ya. Karena dari perencanaan ini akan jadi area perkantoran, maka kita bisa hitung. Nah, yang paling sering menggunakan fungsi lahan itu adalah daerah-daerah kawasan industri. Biasanya mereka sudah punya berapa ki air minumnya, misalkan saya buat X liter per hektar ya, biasanya per hektar tuh. Biasanya per hektar per hari. Gitu. Jadi udah ada timbulannya tuh. Nah, ini sebetulnya kita belum punya secara fix berapa ya. Biasanya teman-teman dari kawasan industri sudah punya hitung-hitungannya karena mereka basisnya data internal mereka sebetulnya ya. Nah, ini bisa digunakan ya. Intinya kita nanti dapatnya kebutuhan air bersihnya berapa ya. Nanti tinggal dikali faktor timbulan, kita dapat timbulan air limbahnya, kemudian kita dapat debit air limbah liter per harinya. Nah, dari sini ya, ini sebetulnya adalah debit rata-rata air limbah ya. Ya, jadi yang kita hitung dari ki air minum dikali faktor air limbah dikali dengan jumlah penduduk ya. Ini adalah ki rata-rata sebetulnya ya. Jadi ini adalah ki rata-rata. Jadi belum selesai sebetulnya ya. Karena kenapa? Kita perlu tahu ki puncaknya berapa ya. Nah, gimana cara nyari ki puncak? Ki puncak itu ada yang namanya faktor puncak ya. Ada namanya faktor puncak. Faktor puncak dapat dari mana? Ada 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan mengasumsikan. Asumsinya berapa?
biasanya kita mengasumsikan katakanlah 1,1 atau 1,3 atau 1,5 atau 1,8. Nah, nanti saya kasih tahu apa pertimbangan-pertimbangannya. Atau metode kedua dengan persamaan. Nah, ini ada persamaan peak factornya ya. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu metode ini sudah disesuaikan dengan karakteristik pemakaian air kotanya 10 state standard ini dari Amerika ya. Nah, kita belum pernah punya ini. Ini lagi-lagi PR kami yang ada di kampus sebetulnya ya. Nah, yang paling sering kita gunakan adalah metode Babbitt ini sebetulnya. Jadi metode Babbitt ini yang paling sering digunakan untuk menghitung berapa faktor puncak dari dari debit air limbah gitu ya. Nah, kalau misalkan ini juga saya sering memakai ini karena yang paling simple ya. Biasanya kalau sudah cukup berkecimpung di air limbah, ya sudah ini dipakai ini ya, asumsi-asumsi ini. Pertimbangannya apa? Kalau untuk kawasan perkotaan saya relatif lebih kecil. Jadi ke arah sini tuh dengan jumlah penduduk yang lebih besar. Ya, dia lebih kecil. Kalau yang ke arah sini itu penduduknya penduduknya lebih kecil ini ya. Nah, kalau ini penduduknya lebih besar. Salah, benar ya. Sorry, maaf. Nah, ini penduduknya besar ya, maka faktor puncaknya relatif lebih kecil. Kalau ini penduduknya kecil ya. Nah, saya kasih contoh ilustrasi apa? Kalau misalkan di kota besar timbulan air limbah di jaringan perpipaan itu nggak akan signifikan, 24 jam itu selalu ada air tuh. Ya. Tapi kalau di skala-skala kecil, misalkan 150 kk, maka tadi saya cerita di jam 8 air limbah itu akan sangat tinggi sekali. Puncaknya akan mencapai jam 8, jam 9 gitu ya. Nah, nanti jam sampai sore masih relatif ada tuh air limbahnya. Tapi kalau sudah malam jam 9 saja itu air di jaringan perpipaan itu kosong tuh. Jadi nggak ada air limbahnya. Maka kita harus mempertimbangkan faktor puncaknya relatif lebih besar. Biasa kita gunakan, kalau saya itu menggunakan peak factornya bahkan sampai 1,8 tuh ya untuk antisipasi. Nah, setelah itu baru kita dapat debit puncak harian gitu ya. Sorry, maaf ya. Ini ya, kita dapat ini ya. Gitu ya. Oke, nah, apakah cukup dengan air limbah domestik ketika merancang jaringan perpipaan? Nggak cukup, Bapak Ibu ya. Jadi kita punya punya yang namanya debit infiltrasi permukaan ya. Debit infiltrasi permukaan, ada yang namanya debit infiltrasi saluran. Nah, apa bedanya? Bedanya gini. Debit infiltrasi permukaan itu kira kurang lebih itu air yang masuk melalui manhole misalkan ya. Itu jadi air hujan itu akan masuk melalui celah-celah manhole. Nah, itu harus kita antisipasi karena kalau tidak direncanakan, tidak dipertimbangkan, maka nanti ketika air itu masuk, jaringan pipa kita jadi penuh, akhirnya muncullah air limbahnya jadi keluar dari jaringan perpipaan. Nah, gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya cukup ini, keinfiltrasi CR dikali QR ya. Convection infiltrasi 0,1 sampai dengan 0,3 ya, dikali dengan debit rata-rata. Oke, bentar Bapak, unstable internetnya. Oke, lanjut ya. Nah, debit infiltrasi saluran itu adalah debit yang karena jaringan perpipaannya bisa terjadi karena jaringan perpipaannya ada kebocoran, sambungan yang nggak bagus sehingga air itu keluar masuk dari dalam tanah masuk ke dalam jaringan perpipaan ya. Sebetulnya kalau PVC ya, jaringan PVC penyambungannya bagus, cukup confidence ya, nggak usah diperhitungkan infiltrasi saluran ini ya. Tapi kalau untuk jaringan perpipaan skala perkotaan yang dia menggunakan pipa beton misalkan ya, nah, maka itu ada peluang air itu masuk, jadi harus dipertimbangkan. Nah, persamaannya seperti apa? Persamaannya keinfiltrasi saluran L dibagi dengan 1000 dikali dengan QR. QR itu adalah debit rata-rata. Nah, L itu adalah panjang saluran. Nah, pertimbangan besarnya QR dalam beberapa literatur menurut ASCE ya, American Society of Civil Engineering dan Water Pollution Control Federation itu adalah 0,05 sampai 4,73 liter per detik per 1000 meter panjang pipa. Jadi Bapak Ibu tinggal masukin persamaan di atas. Menurut Pak Mertonegoro itu 2 sampai 3 liter per detik per 1000 meter panjang pipa. Karena tadi ya kita kan negara tropis ya, jadi ini relatif lebih besar dia asumsinya 2 sampai 3 ya. Nah, kurang lebih kita bisa dapat jadi nanti debit air limbah domestik ya.
debit limbah domestik ditambah dengan debit infiltrasi air infiltrasi ya, infiltrasi permukaan maupun infiltrasi saluran, itu adalah debit total air limbah ya. Jadi kita dapat totalnya. Nah, ini latihan soal ya. Tapi ya ini kalau ketemu langsung offline gitu ya, kita bisa kerjain bareng-bareng ya. Tapi nanti ini silakan saja Bapak Ibu, silakan kerjakan ya. Nah, ini misalkan penghuni suatu rumah kos adalah 20 orang ya. Nah, pemakaian air rata-ratanya adalah 150 liter orang per hari. Hitung debit puncak air limbah. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka Q air limbah ya sama dengan ya 20 orang ya dikali dengan 150 liter per orang per hari ya. Oh, bentar. Habis baterai. Oke ya. Oke ya. Oke ya. Jadi 20 orang kali 150. Nah ya, ini orang kan ya. Ini bisa dicoret misalkan ya. Maka tinggal 20 kali 15 ya. Jadi 3000 liter per hari. Ini adalah ini kali faktor air limbah ya. Faktor air limbah misalkan ini adalah saya kasih 80% misalkan ya. Nah, 3000 liter per hari dikali 80% ya, 80% ya. Berapa tuh? 2400 ya, 2400 liter per hari. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, kan sudah dapat. Nah, nanti gimana air limbah puncaknya ya? KP ya kita kasih ya. Ya tinggal dikali tadi ya 2400 liter per hari ya, dikali dengan faktor puncak ya. Faktor puncaknya bisa menggunakan persamaan Babit tadi atau menggunakan ya sudah saya asumsikan misalkan 1,5 misalkan ya. Nah, ini tinggal nanti dikalikan ya, dapat liter per hari. Selesai ya, begitu saja ya. Gampang ya. Oke, paham ya Bapak Ibu ya?